Saat kita mendengar kata menabur dan menuai di dalam gereja, yang sering ada di dalam pikiran kebanyakan orang Kristen pasti berhubungan dengan memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan atau kepada gereja. Ini masalah ya saudara ya. Teorinya biasanya kedengarannya seperti ini. Kalau kita menabur banyak, maka kita akan menuai banyak. Artinya jika kita memberi banyak berkat, maka kita akan menuai banyak berkat berlipat-lipat kali ganda. Tetapi apakah itu yang diajarkan Rasul Paulus di Galatia 6? Sekilas, tanpa melihat konteks, ayat yang baru kita baca bisa diambil dan ditafsirkan keluar dari konteksnya. Dan menjadi ayat pamungkas bagi para penganut teologi kemakmuran. Apakah Rasul Paulus ini mengajarkan konsep karma, atau Alkitab mengajarkan konsep karma? Karma mengajarkan bahwa alam semesta akan memberi kita kebaikan kalau kita berbuat baik. Iman Kristen tidak mengenal karma. Perhatikan, iman Kristen, Alkitab mencatat manusia hidup cuma sekali. Setelah dia mati, dia akan dihakimi, tidak ada kehidupan kedua di bumi. Ini berbeda. Karma mengajarkan manusia bisa hidup kembali di kehidupan berikutnya. Reinkarnasi, bisa dalam wujud binatang atau manusia atau sesuatu yang di atas manusia. Alkitab mengajarkan manusia memang lahir berdosa, tetapi itu bukan karena dosa di kehidupan sebelumnya. Bayi berdosa karena dosa Adam. Karma mengajarkan perputaran sebab akibat yang tidak berawal dan berujung. Tidak ada permulaan atas segala sesuatu. Alkitab menunjukkan manusia berdosa. Tidak ada yang baik, tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan tanpa intervensi Tuhan. Konsep ini bertabrakan dengan hukum karma, di mana manusia menentukan nasibnya sendiri dengan melakukan perbuatan baik atau jahat menurut pilihannya. Alkitab mengajar ada konsep pengampunan dosa. Tuhan mengampuni orang berdosa saat mereka percaya kepada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib yang menanggung dosa orang berdosa. Karma tidak mengenal konsep pengampunan. Apa yang kamu lakukan itu akan kamu dapatkan kembali. Alkitab percaya Tuhan adalah Tuhan pencipta yang berdaulat atas alam semesta. Karma adalah salah satu dhamma niyama, yaitu hukum alam dari panca dhamma niyama. 5 hukum alam yang menguasai alam semesta yang bersifat absolut. Tuhan pun harus tunduk pada hukum karma. Maka Rasul Paulus mendukung ajaran tabur tuai menurut teologi kemakmuran, prosperity gospel. Meyakini bahwa orang Kristen pasti sehat, kaya, atau makmur. Health, and prosperity. Jadi mereka twist. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Wah, semuanya baru. Termasuk mobil baru, rumah baru, ya, masuk kesehatan baru. Semua yang dipercayai ya. Cara mendapatkan berkat atau kelimpahan secara finansial adalah menabur dengan iman, percaya dalam bentuk apa? Persembahan, sepuluhan. Maka kita akan menerima kembali dengan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga kamu menjadi kaya dan semakin kaya dan kamu menjadi amat kaya. Terus semua orang bilang amin. Iman Kristen tidak terpisahkan dari hidup berjemaat. Komentari Galatia yang mengatakan gini, para guru palsu sedang memuji dan menonjolkan jemaat Galatia, supaya jemaat Galatia juga memuji dan menonjolkan mereka. Follow these guys. Kalau ada sebuah pengajaran yang menonjolkan perbuatan gurunya, karunia gurunya, yang menunjukkan bahwa yang menjadi fokus bukan lagi Injil, tetapi manusianya, jangan sesat. Jangan dukung yang model seperti itu. Makanya Tim Keller pernah bilang juga mengenai hal ini. Dia bilang begini, pelayanan yang tidak terpusat kepada Injil hanya akan mengumpulkan penggemar yang bergantung secara emosional kepada pemimpinnya. Pelayanan palsu tidak berfokus pada Kristus dan anugerahnya, melainkan kepada pemimpinnya, manusianya, dan perbuatannya. Pelayanan yang berpusat pada Injil akan membangun murid-murid yang memandang kepada salib dan beriman kepada Kristus saja serta anugerahnya yang menyelamatkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Metodologi tanpa teologi yang benar tidak akan menghasilkan doksologi. Metodologi perbuatan baik kita tanpa pengertian yang benar, teologi yang benar tidak akan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Teologi yang benar tanpa metodologi juga tidak menghasilkan doksologi. Alkitab menggunakan istilah bercocok tanam di dalam menabur dan menuai karena konsep ini dipahami dengan baik oleh masyarakat agraris yang merupakan konteks di mana Rasul Paulus menulis di zamannya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi benihnya apa? Benih adalah pikiran dan perbuatan. Ladangnya apa? Daging dan roh. Tanyanya gini, kita menabur perbuatan dan pikiran. Di ladang yang mana? Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka saat kita kerja, maka saat kita berteman, saat kita belajar, kita bukan untuk membuktikan diri, untuk mendapatkan pernikahan. Bukan. Tetapi kita menjadi pengelola yang baik. Untuk memuliakan Tuhan yang sudah menitipkan sumber daya ini dalam hidup kita. Kita sedang menabur dalam roh. Karena yang menjadi pusat bukan saudara, bukan diri kita, bukan ego kita, tetapi Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Soli Deo Gloria. Yang setuju katakan amin. Perbuatan baik merupakan buah, bukan akar. Merupakan bukti, bukan
pondasi bahwa seseorang sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu menabur dalam perbuatan baik. Karena tuaian pasti akan tiba. Paulus selalu menasihati kita untuk selalu memandang bukan kepada hasil dari pelayanannya, tetapi selalu memandang kepada siapa? Kepala gereja. Kepada siapa? Kepada mempelai gereja, yaitu Kristus dan karya salibnya. This is the gospel. Karena siapa yang berinisiatif lebih dulu menabur dalam hidup saudara? Siapa yang menabur kebaikan? Siapa yang memberikan anugerah kepada saudara? Di mana tanah hati saudara mestinya tidak bisa ditaburi. Tanah hati saudara mestinya bobrok. Tanah hati saudara mestinya gersang, tidak subur. Siapa yang lebih dulu menunjukkan kasih pada kita orang berdosa? Dia menabur anaknya yang tunggal untuk memberikan jalan keselamatan. Yesus juga terus-menerus menabur hidupnya dengan kasih, dengan kebaikan, dengan pengorbanan kepada pemungut cukai, kepada pelacur, kepada orang berdosa, kepada orang yang berpikir dirinya baik padahal dia berdosa. Untuk apa? Menebus kita orang berdosa. Kenapa kok Rasul Paulus ingin kita terus memandang kepada Yesus? Karena Yesus adalah penabur yang sempurna, yang terus-menerus menabur hidupnya demi menebus saudara dan saya. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah yang rusak, yang terpisah, dengan memikul beban dosa yang terbesar, yang menghancurkan. Yesus menaati hukum Allah, namun mati dihukum. Dia menggantikan kita demi menghapus hukuman dosa kita, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah pemberi yang paling murah hati, yang membuat kita yang miskin rohani menjadi kaya. Padahal dia sangat kaya, tetapi dia rela jadi miskin buat saudara. Yesus terus-menerus menabur dalam roh, hidup dalam kebenaran yang sempurna, di mana kita tidak mampu. Dia menuai kemuliaan kekal buat saudara, sehingga di dalam dia kita jadi kebenaran Allah. Kita menerima kemuliaan, kita dimampukan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi upah kita, apa yang menjadi pahala kita yang paling berharga, bukan hasil taburan kita, bukan, tapi Kristus. Kristuslah upah dan pahala kita. Dia menabur hidupnya bagi kita, untuk membawa kita yang mati menjadi hidup bersama dia. Kita yang jauh jadi dekat, kita yang terpisah menjadi bagian dari keluarga Allah. Inilah Injil, inilah kekristenan. Tim Keller bilang begini, orang beragama mengatakan, dapatkan hidupmu dengan amal ibadah, lakukan perbuatan baik. Yesus berkata, hidupku aku berikan untuk hidupmu.